Sudah muncul. Ini sudah? Ya, baik. Ya, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti perkuliahan tentang organ sensori. Kalian tentunya akan mendapatkan 3 kali materi tentang organ sensori. Karena kita tahu bahwa organ sensorik itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah panca indera, dan kamu tanpa saya harus kasih tahu juga tahu apa yang dimaksud dengan panca indera, dan mungkin yang agak kurang kita dalami itu adalah tentang panca indera perasa, ya kadang tidak terlalu kita perhatikan. Padahal bagi tubuh kita maupun hewan, bahwa organ sentuhan atau taktil itu merupakan organ yang juga termasuk di dalam panca indera. Kalau yang paling dekat dengan kalian tentu saja adalah organ penglihatan, karena sampai saat ini kamu juga sedang beraktivitas seperti ini dengan menggunakan organ penglihatan. Kalau selintas lalu kemarin di mata kuliah kepala leher, tentu kalian juga tahu bahwa organ penglihatan itu selalu juga ada kaitannya dengan nervus opticus, ya. Sekarang coba kita memang harus belajar tentang penglihatan hewan, tetapi kamu terapkan dulu di matamu. Maaf ya saya bilang matamu, itu supaya kita akan lebih mudah ya untuk mengaplikasikan tentang pengajaran ini kepada hewan dan juga kepada diri kita sendiri. Kita tahu bahwa mata kita itu kalau lagi terbuka seperti ini kan berarti kelopak mata kita lagi membuka. Kelopak mata dalam bahasa Latin palpebra. Kita punya 2 kelopak mata, atas dan bawah. Kemudian kita juga mempunyai, tetapi yang kamu tidak lihat dari luar, ya, itu sebetulnya di dalam bola matamu yang sekarang bisa saya lihat dari sini, itu adalah bola mata yang tampak luar, dari luar. Padahal di dalamnya itu sebetulnya ada juga komponen dari bola mata, ya, karena bola mata itu keseluruhan kan seperti globe, ya, seperti bola dunia kecil gitu. Dan sebagian besar itu tersembunyi di dalam cavum orbita yang tidak tampak dari luar. Nah, yang tersembunyi di cavum orbita itu akan dilindungi oleh selimut, ya. Tapi selimut itu lebih tebal, yang paling tebal di posisi cavum orbita. Di situ nama pelindungnya adalah periorbita, ya, periorbita. Kemudian kalau kita belajar tentang bola mata, tentu ada yang kita pelajari dari sisi depan maupun nanti bola mata yang tersimpan di dalam cavum orbita itu. Kita tahu bahwa bola mata itu juga akan bisa bergerak, ya, harus bergerak, harus melakukan sesuatu kegiatan. Misalnya kalau orang yang sudah tua harus lebih mengakomodasi suatu pandangan di depannya karena dia kurang lentur, ya, lensanya, sehingga bola mata itu selalu juga dibantu kerjanya oleh otot. Tentu saja otot ini dan semua komponen bola mata itu perlu makanan, ya, sehingga pasti ada arteri venanya yang ikut memberi makanan, kemudian juga ada inovasinya, gitu ya. Inovasi tentu ada 2 macam, yang terkait dengan gerakan motorik maupun yang terkait dengan gerakan sensorik. Ya, sensorik itu hanya untuk melihat atau visus seperti saat ini. Kemudian kita nanti di dalam bagian ini juga akan mempelajari cairan di dalam bola mata yang ada di periorbita. Kemudian juga kita mempelajari wilayah bagian-bagian yang paling penting di bola mata, antara lain misalnya lensa dan kornea. Kalau sedang mempelajari anjing, kita juga harus mengenali bentuk kranium anjing itu mempengaruhi
kepalanya. Ya, semua makhluk hidup itu kepalanya tentu saja kraniumnya beda-beda, sehingga itu juga menyebabkan posisi dari bola mata itu ditentukan oleh kranium. Bagaimana bentuk kraniumnya, bagaimana apakah ada moncongnya yang panjang seperti kuda, seperti anjing Doberman gitu, atau moncong yang agak pesek seperti anjing pom, ya, anjing apa ini, Peking gitu. Nah, kita juga harus mempelajari bahwa kalau kita belajar bola mata, penglihatan, itu berarti Anda harus mengingat bahwa hewan-hewan yang pemangsa itu dia harus mempunyai kemampuan memfokuskan mangsa yang ada di depannya itu dengan fokus binokuler yang luas. Dan ini ditentukan oleh bentuk dari kepala mereka, ya, yang memang akan membangun sudut binokuler di depan pemangsa. Dan ini akan membuat pemangsa itu lebih mudah ya memfokus kalau dia harus menerkam mangsanya seperti itu. Jadi ini biasanya ada pada karnivora. Kemudian kalian juga sebetulnya memasukkan kuda misalnya di sini sebagai hewan yang dimangsa. Kelinci itu juga sebagai hewan yang dimangsa. Kalau hewan-hewan yang posisinya dimangsa itu biasanya dia nggak perlu fokus ke depan, tapi dia harus waspada dengan punya kemampuan melihat dari kedua matanya, baik itu mata kiri atau mata kanan secara sendiri-sendiri, tetapi mereka mempunyai jangkauan untuk monokuler yang di kiri kanan itu lebih luas. Karena apa? Dengan itu mereka bisa melihat kalau ada musuh ya yang akan menerkam baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan, ya seperti itu yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya semua hewan atau makhluk hidup itu akan memiliki banyak sekali keistimewaannya masing-masing terkait dengan habitual atau kebiasaan atau behavior. Nah, kemudian ini kebetulan kalau di gambar ini ditunjukkan bahwa hewan-hewan yang dimangsa itu selalu mempunyai bidang monokuler yang lebih luas, ya, busurnya itu lebih luas. Nah, binokuler ini kalau dalam bahasa optik penglihatan itu namanya adalah sudut aksis optik. Ya, ini kalau mempelajari masalah optik lebih lanjut, mungkin kalian harus lebih memperdalam tentang pengertian apa itu pengertian tentang aksis optik. Tapi di sini saya hanya akan menegaskan pemahaman Anda bahwa hewan-hewan pemangsa umumnya mempunyai aksis optik yang lebih lebar busurnya. Kamu lihat kalau di sini anjing dan kucing ini busurnya yang hijau, ini kucing yang merah. Justru dia untuk melihat kiri kanan, ya monokular itu kan melihat kiri kanan itu menjadi lebih sempit karena dia nggak perlu waspada di kiri kanannya, ya dia hanya perlu waspada untuk mangsa yang ada di depannya. Kalau kalian waktu semester 1 sudah belajar anatomi osteologi, harap diingat kembali bahwa kavum orbita itu kalau di bagian posisi atap itu dari os frontal. Kalau dari posisi di bawah biasanya dia itu dari os zygomatikus. Kalau dari belakang, sisi belakangnya itu adalah temporalis, gitu ya. Mudah-mudahan masih diingat ya. Kemudian kalian yang perhatikan juga bagian dalam dari kavum orbita ini tentu saja masih termasuk juga tulang-tulang kecil yang ada di sana, yaitu palatina, sphenoid, seperti itu masih termasuk untuk pembangun kavum orbita. Lalu ada hal yang lebih penting ya pada hewan yang tidak mempunyai arcus zygomatikus yang tegak vertikal. Ya.
arcus zygomatikus kalau pada hewan yang seperti kuda, seperti kambing gitu kan, ada arcus zygomatikus yang vertikal mencapai os frontal. Tapi kalau pada anjing itu dia tidak mempunyai arcus zygomatikus yang mencapai os frontal. Sehingga untuk menggantikan posisi arcus zygomatikusnya diganti oleh ligamentum orbital. Itu harap diingat-ingat. Siapa yang menggantikan arcus zygomatikus dari hewan yang tidak mempunyai arcus zygomatikus? Yaitu namanya adalah ligamentum orbital. Kemudian di situ juga ada biasanya ada bongkahan lemak ya di posisi dekat dengan bagian ventral dari arcus zygomatikus anjing. Anjing mempunyai sesuatu yang istimewa juga, yaitu glandula zygomatikus. Ini mungkin yang menjadi catatan-catatan Anda saat ini sambil mengingat pelajaran topografi anatomi kepala. Ya, sekarang kita belajar kelopak mata. Kamu kalau punya kelopak mata, manusia kelopak matanya ada bulu mata. Ya, sehingga kita memerlukan kadang-kadang eyelash atau untuk penembal bulu mata. Ya, tapi kalau hewan itu bulu matanya hanya sedikit, tidak selalu tumbuh di kelopak mata atas maupun bawah. Dan yang jelas itu kadang-kadang silia yang panjang cuma 1-2 lembar ini ya berkas itu tumbuh di sisi medial ya, ingat di sisi medial di atas sudut mata medial. Lalu kelopak mata itu kan bentuknya seperti oval gitu ya, karena nanti akan berakhir di sudut mata lateral, kemudian yang satu di sudut mata medial, sehingga mata kita itu kan memang ada sudut mata medial yang biasanya di sini tempat tahi mata gitu ya, kemudian ada sudut mata lateral. Kalau mata kita ditutup ya, itu berarti tidak ada rima orbita. Rima orbita itu posisinya akan terbentuk ketika kelopak mata dibuka. Jadi waktu kamu membuka kelopak mata seperti saat ini ya, celah yang memperlihatkan biji matamu itu, celah itu namanya rima orbita. Tapi kalau lagi ditutup, dipejamkan, maka tidak akan terlihat rima orbita. Terus juga kita memperhatikan apa? Kalau kamu mempelajari palpebra itu kalau bisa dilihat dari luar seperti ini, kan tentu saja dalam bentuk kulit ya. Tapi kalau kamu ingin melihat bagian dalam dari palpebra, kamu akan memeliwek matamu di jembreng ya ke arah bawah. Itu kamu nanti akan juga melihat palpebra dari sisi dalam. Kalau dari sisi dalam itu biasanya warnanya kan pink gitu ya, pink seperti itu. Dan itu seringkali kalau kemasukan benda asing juga terasa pedih. Ya, jadi kelopak mata itu ada yang bagian dalam. Nanti akan diberi nama kalau kelopak mata yang bagian dalam. Apa sih gunanya? Tentu saja kelopak mata ini digunakan untuk tidur. Kamu kalau tidur melek apa merem? Merem kan ya? Kalau kamu nggak punya bola mata, kamu nggak bisa. Kalau kamu nggak punya kelopak, kamu nggak bisa tidur karena tidak ada yang bisa dipejamkan. Tapi kita menggunakan kelopak mata untuk tidur. Ya. Kemudian juga sehingga itu maksudnya memproteksi bola mata supaya tidak kemasukan benda-benda asing gitu. Supaya kalau ada anak panah yang sedang melintas, kita segera bisa menutup mata. Tapi juga yang lebih sering adalah untuk menghindari sinar yang sangat berlebihan yang akan masuk ke mata. Itu biasanya kita segera refleks menutup mata kita. Seperti itu, ya. Kemudian di palpebra atau kelopak bagian dalam terutama ya, kan perlu juga diberi glandula ya, jadi yang bisa membantu melumas gitu.
supaya tidak terlalu kering, tentu saja akan dibasahi oleh air mata gitu ya. Jadi air mata itu bukan untuk menangis loh ya. Air mata itu digunakan untuk melumas bola mata kita dan juga melumas konjungtiva. Terus selain glandula air mata, kita juga punya glandula di palpebrae ini yang khusus. Ini kamu harus catat baik-baik, ada glandula tarsal di palpebra. Dan biasanya glandula tarsal itu bukan hanya terdiri dari jaringan yang nanti akan menghasilkan cairan yang melumas, tapi dia juga akan dibarengi dengan adanya cairan untuk menghasilkan keringat. Kalau hewan seperti kuda itu kalau lagi dipacu itu keringatnya yang ada di sekitar matanya itu juga cukup deras ya. Tapi beda dengan anjing. Kalau anjing kan nggak punya kelenjar keringat. Kemudian kita juga melihat kalau mata kita sering menghasilkan tahi mata, itu tentu saja karena di bola mata kita itu ada glandula lemak, ya, sebaceous atau Zeiss. Kemudian ini tambahan beberapa tambahan lain juga ada yang disebut dengan glandula konjungtiva. Jadi glandula-glandula itu nanti akan membantu untuk melumas dan posisinya itu terletak pada posisinya terletak di dalam konjungtiva. Ya. Nah, kelopak mata itu kan juga bisa dibuka, ditutup, juga dilindungi supaya nggak terlalu melebar gitu ya. Jadi di sekitar kelopak mata ada musculus orbicularis oculi. Ya. Kemudian juga ada yang membantu untuk membuka mata pada saat mata kita lagi setelah tidur, kita buka, itu dibantu oleh levator palpebrae superior. Kemudian kalau kita lagi mengatupkan mata, maka yang melakukannya adalah musculus depressor palpebrae, tentu saja yang bawah, ya, yang inferior. Kemudian dibantu dengan musculus malaris. Kamu bisa mengenalnya itu ketika belajar kepala leher. Ya, di bagian kepala ada sebutan-sebutan yang baru saya katakan tadi. Tapi ternyata di sudut mata lateral maupun medial itu semua bagian dari kelopak mata itu akan dilindungi oleh adanya ligamentum palpebrae dari posisi medial, kemudian ligamentum palpebrae dari posisi lateral. Nah, kita lihat glandula yang ada di dalam konjungtiva. Ya. Jadi ini kalau dilihat penampang, ya, kita belajar mata itu cukup berat ya. Cukup beratnya apa? Kita hanya bisa belajar secara penampang melintang. Jadi kita hanya melihat satu bidang. Ya. Satu bidang saja dari globe bola matamu. Padahal sebetulnya secara dimensional kamu tuh harus bisa mengimajinasikan bagaimana bola mata itu jika dia berada pada imaji yang global, ya, atau bulat atau seperti bola. Tapi ya nggak apa-apa ya. Pertama-tama kita kan mempelajari potongan melintang itu agar ketika kita menguasai potongan melintang, kita akhirnya bisa belajar pelan-pelan tentang tiga dimensinya dari mata itu. Ya. Jadi kalau kamu sekarang mempelajari bola mata dalam posisi lintang seperti ini, kamu perhatikan, kita akan ketemu dengan bola mata itu di posisi yang paling belakang, ini yang tertutup dengan periorbita tadi. Kemudian kalau yang paling depan ini, bayangkan bahwa ini adalah kelopak mata kamu yang bagian atas. Kemudian di kelopak mata kamu yang bagian atas itu banyak sekali musculus sphincter oculi yang akan membantu pergerakan kelopak mata.
Kemudian ini yang kelopak mata bawah ya, coba dibayangkan dengan seksama. Jadi perhatikan ketika saya ngajar seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Jangan kalau di rumah, kalian sendiri kan sudah merasakan jika kuliah online itu tidak memberikan hasil maksimal. Oleh karena itu, ketika tahu kelemahan-kelemahan itu, tolonglah saat saya sedang mengajar online seperti ini, kamu tetap harus membeli. Membeli itu dalam arti melihat baik-baik tentang PowerPoint yang diajarkan di depan. Jadi dengan setiap pertanyaan yang saya ajukan, kamu juga nanti akan bisa tahu ya, menanggapi dengan baik. Ini palpebra yang kelihatan sebagai kelopak mata atas dan bawah. Kemudian ini kalau kamu melihat bola matamu yang terluar, itu kamu akan tahu bahwa ternyata di situ ada kornea. Kamu juga nggak tahu di mana korneamu ketika kamu membeli ya seperti ini, kornea yang mana? Itu adalah di lapisan yang terdepan dari globe ya. Kemudian ternyata di kelopak mata yang dalam, yang kalau kamu priwek itu dia berwarna pink, itu namanya adalah konjungtiva. Nah, di konjungtiva itu terdapat yang namanya glandula tarsal, atau nama lainnya adalah glandula niktitan. Kalau kita manusia dan hewan, glandula tarsal dan niktitan ini memang berada pada posisi palpebrae tersier. Harus dicatat ini ya. Jadi manusia, hewan maupun unggas itu dia tidak hanya mempunyai palpebrae ya, yang berupa kelopak mata atas dan bawah, tetapi di bagian dalam dari palpebrae bawah, terutama medial, itu kita akan temukan yang disebut palpebrae tersier. Ya. Jadi itu palpebrae ketiga. Kalau saya melihat suatu YouTube di mana seekor elang itu pada saat tertentu dia membrana niktitannya itu bisa terlihat muncul ya, menutupi kornea seluruhnya gini. Jadi seperti tirai gitu yang dia tutupkan gitu. Kalau kita manusia nggak punya seperti itu ya, sehingga kita kelopak mata kita, bola mata kita yang dari luar itu nggak terlihat mengerikan karena tidak pernah tertutup oleh membrana, oleh palpebrae tersier. Tapi kalau unggas, tiba-tiba bisa menutup gitu. Mungkin pada saat terbang, ya, dia perlu melindungi diri dari udara sehingga matanya itu akhirnya agak ditutupi ya. Dan tirainya itu adalah palpebrae tersier. Seperti itu. Terus di palpebrae tersier itu diperkuat oleh adanya cartilago hyalin. Catat ya, di bukumu juga ada. Jadi kamu kalau belajar bukan hanya PowerPoint, tapi belajar buku, membaca buku paling sedikit 3 kali. Itu yang selalu saya katakan dan selalu saya dengungkan. Jangan sampai punya buku tidak pernah dibaca. Ya. Kemudian di palpebrae tersier, karena dia mempunyai glandula, ya, glandulanya namanya glandula tarsal atau glandula niktitan juga sama sebetulnya ya. Ini semuanya yang akan membantu untuk melumas bagian dari mata luar. Kemudian yang seringkali ini apa ya, panahnya ini keliru loh ya, kamu jangan, ini harusnya tulisan ini agak ke bawah, cuma ini terlalu di atas. Nah, glandula Harder itu kalau pada hewan, mungkin kalian nanti kalau jadi dokter hewan praktek, itu kalian sering melihat seekor anjing tiba-tiba di kelopak, di medial, bola matanya itu ada benjolan kecil seperti lemak ya. Ternyata itu glandula Harder yang mencungul keluar dan itu sangat mengganggu. Sehingga biasanya oleh dokter hewan akan dioperasi ya. Jadi glandula Harder itulah yang ada kaitannya dengan glandula tarsal atau palpebrae tersier. Ini nama-nama lainnya, niktitan,
tarsa, seperti itu nama-nama lain. Dan palpebra tersier itu seperti tadi disebutkan menghasilkan glandula. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan ketika pertama. Terus ini mungkin yang harus menjadi tambahan dan nanti ada di gambarnya bahwa kucing itu mempunyai membrana niktitan yang digerakkan oleh otot. Sementara kalau unggas seperti yang saya ceritakan tadi, unggas mempunyai otot untuk menggerakkan palpebra tersier secara sempurna. Baik, kita melanjut ke konjungtiva. Ini tulisannya kurang N ya, konjung yang judulnya ini. Nah, konjungtiva tadi saya sudah bolak-balik ngomong. Konjungtiva itu kalau matamu dipeliwek gini, kamu ngelihat ada bagian yang pink, ya, yang berwarna pink itu namanya konjungtiva. Kalau yang di atas yang kamu peliwek ya, begitu konjungtiva itu yang melekat pada palpebra, konjungtivanya namanya konjungtiva palpebra. Tapi kalau yang kamu perhatikan, ada yang melekat di sklera, ya, melekat di bagian matamu yang kamu lihat mendelik sekarang ini kan, ada bagian yang putih ya, kan ada bola mata, kemudian ada pupil, ada iris, tapi di kiri kanannya pupil, iris dan sebagainya itu ada warna yang putih gitu kan, putih metah, bukan putih susu ya, putih metah. Itu adalah bagian dari sklera. Nah, untuk konjungtiva yang melekat di sklera itu namanya adalah konjungtiva bulbar. Sehingga kalau kamu melihat dengan seksama antara konjungtiva bulbar sama konjungtiva yang palpebra itu nanti akan bertemu di sudut. Ya, sudut pertemuannya ini namanya adalah fornik untuk pertemuan dua konjungtiva. Kalau limbus itu pertemuan antara sklera dengan kornea. Memang harus banyak yang diingat ya waktu kamu belajar bola mata ini, karena harus belajar ada limbus, ada fornik, ada sklera, dan seperti itu yang harus selalu dengan cepat kamu tangkap, sehingga waktu mempelajari pun nggak akan menjadi terlalu sulit. Ya, jadi ini tadi sudah saya ceritakan di depan. Kemudian yang mungkin tadi belum adalah limbus, itu adalah pertemuan antara sklera dengan kornea. Jadi kalau kalian itu mau belajar globenya bola mata, itu memang harus selalu menghubungkan. Kalau kornea terletak di depan, kemudian kornea itu akan dekat sekali ujung atasnya dengan bagian yang namanya sklera. Ya, kornea akan dekat dengan ujung batas dengan skleranya. Ya. Kemudian kalian juga harus mengingat-ingat, ada konjungtiva. Konjungtiva itu juga ada yang lekat di bulbus, di bola mata. Berarti dia juga harus diingat-ingat di posisi matamu itu kamu bisa berdiri di depan kaca, lalu kamu memperhatikan mana yang namanya konjungtiva bulbar, mana yang palpebra gitu ya. Kalau palpebra tersier memang enggak sepenuhnya kita dapat lihat karena dia ada di bagian profunda. Kemudian tentang glandula lacrimal. Kalian kalau belajar osteo ingat-ingat ya, di cavum orbita, kalau saya menanyakan di mana posisi daripada lacrimal, tentu jawaban yang paling cepat harus kalian jawab, kalian
katakan adalah di lateral atas, ya. Jadi kalau ada cavum orbita, di mana posisi dari glandula lacrimal, posisinya ada di sisi lateral di atap cavum orbita. Nah, dia itu nanti akan terpicu oleh sesuatu, bisa oleh emosi, tapi bisa juga oleh kebutuhan untuk menghasilkan air mata. Kemudian air mata itu akan ditampung di danau. Ya, ada danaunya yang namanya Danau Karumbula. Nanti dari tampungan danau itu akan dialirkan keluar, itu jika memang diperlukan untuk dialirkan melalui kanalis, ya, kanalis lacrimal superior maupun yang inferior seperti ini. Nanti ini juga akan menuju ke hidung, sehingga kalau saya cerita dahulu di kelas-kelas yang saya ajar, kenapa kok kalau kita nangis itu selalu kita akhirnya mengeluarkan ingus gitu ya, karena air mata kita itu ternyata akan dibawa masuk lewat kanalis lacrimalis menuju ke bagian sinus atau mukosa nasal, sehingga akhirnya air mata kita itu akan mengiritasi mukosa nasal sehingga menangis. Kita itu waktu menangis kita itu akan mengeluarkan ingus, ya, seperti itu. Oke. Jadi perjalanan dari pengaliran air mata itu masuk ke karumbula, kemudian nanti akan ada lubang yang mengalirkannya ke lacrimal canaliculi superior maupun inferior. Yang tadi itu kalau di gambar ini canaliculi superior dan inferior, kemudian menuju ke kanalis lacrimalis yang ada di dalam mukosa cavum nasi. Nah, ini gambar periorbita yang menutupi bola mata depan maupun bola mata yang ada di dalam. Ya. Jadi perlindungan kepada bola mata itu memang cukup luar biasa. Bukan hanya dilindungi di cavum, tapi juga dia dilindungi periorbita, dia dilindungi oleh banyak sekali muskulus, itu kemudian masih ada lagi selimut-selimut 3 lapis yang akan menutupi globe, ya, atau bola mata yang ada di bagian belakang. Nah, untuk pergerakan otot, jadi bola mata kita itu kan kadang harus mendelik, kadang harus maju, kadang harus mundur gitu ya. Itu digerakkan oleh musculus rectus. Apa artinya rectus? Ya, kalau kalian nggak lagi unmute memang agak sulit ya untuk memberi tanggapan cepat. Rectus itu artinya, oh ya, mungkin Salva masih ingat. Ayo Salva, kamu kebetulan sekarang menjadi keluarga anatomi. Salva Dwi, kamu tahu nggak rectus ya artinya? Ya, apa arti rectus? Kalau tidak salah penarik, dok. Rectus. Kenapa? Rectus itu kalau untuk struktur otot itu yang lurus apa yang miring gitu? Tahu nggak? Apa suara saya terdengar, dok? Oh iya, terdengar. Kalau rectus itu yang lurus apa yang miring? Yang miring, dokter. Oh, terbalik ya Salva. Kalau rectus itu yang lurus, kalau oblikus itu yang miring. Jadi kalau kita belajar tentang anatomi, kita belajar bahasa Latinnya tentu saja juga dengan mudah kita mengenali bahwa oh itu berarti musculus yang lurus, rectus. Kemudian oblikus yang miring, ya. Dan jenis musculus yang rectus ini ada 3 macam. Kalau posisi dorsal, ventral, medial, lateral, tentu bola mata kita kan ada di bagian dorsal, ada yang lateral, ada yang ventral, ada yang medial, seperti itu. Kemudian retraktor itu biasanya sebuah berkas, ya, muskulus yang berkas yang paling banyak untuk menarik
menarik bola mata itu ke arah belakang. Ini adalah musculus retractor untuk menarik bola mata. Obliquus itu biasanya untuk membantu kalau mata mau melirik ke kiri atau mau melirik ke kanan. Oleh karena itu posisinya adalah di samping dan agak miring. Kemudian musculus ini kalau mau ditanya di mana dia itu berinsersio. Nah, karena dia diperlukan untuk gerak, dia berinsersionya di sklera. Ya, ini menjadi hal yang juga penting. Kemudian tentu saja muskulus ini akan digerakkan oleh nervus. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu dipelajari dengan baik. Nervus apa saja yang nanti akan membantu menggerakkan otot motorik. Oke, kita lihat beberapa gambar otot. Jadi ini bola mata yang paling luar yang kelihatan korneanya seperti yang terlihat di mata kamu. Kemudian ini yang berada di posisi dalam. Nah, ini otot rectus gitu ya. Ini otot obliquus. Kemudian ini otot yang ini retraktor ya. Maaf, ini yang banyak ini yang 1 2 3 4 ini retraktor ya. Kalau rectus itu yang di lateral. Nah, ini posisi lateral, betul. Rectus lateral ada 1, rectus ventral ada 1, rectus dorsal ada 1 sebetulnya di posisi dorsal. Oh, ini di sini. Kemudian yang di medial nggak kelihatan. Di sini obliquus ventral yang terlihat, sementara obliquus yang dorsal itu tidak terlihat di sini. Baik, itu adalah gambar kalau kita memperlihatkan muskulus yang membantu menggerakkan otot mata. Pada saat mata bergerak ya, kamu kalau lagi diem gini terus kamu melihat ke atas itu dikerjakan rectus dorsal. Kalau matamu dari atas kamu lihat ke bawah itu rectus ventral. Kalau kamu melirik ke kiri rectus lateral untuk mata kiri, tapi rectus medial untuk mata kanan. Karena kamu kalau melirik kan nggak mungkin mata kiri melirik ke kiri, mata kanan melirik ke kanan, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi itu harus ada koordinasi yang benar. Ya, jadi begitulah cara bekerjanya. Kalau obliquus itu untuk mata berputar. Kalau kamu olahraga mata, kamu memutarkan mata searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti itu dikerjakan oleh musculus obliquus, baik yang dorsal maupun yang ventral, dan mereka harus bekerja sama dengan baik. Jadi nggak bisa musculus itu kerja sendiri-sendiri. Oh, rectus bekerja sendiri, oh nggak bisa. Mereka harus barengan kerjanya, gitu ya. Biasanya yang agak sendiri itu yang retraktor. Ya. Karena pada saat akomodasi atau menarik otot ke belakang pada waktu kita memejamkan dengan kuat seperti ini, itu terutama dikerjakan oleh retraktor. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa di dalam gambar, coba kamu perhatikan ya di gambar ini. Kamu yang nutup kamera maupun yang buka tetap harus lihat. Di balik dari muskulus ini itu ada global mata yang bagian belakang. Global bola mata yang berada pada posisi belakang. Ya. Baik kamu on cam maupun yang off cam. Coba diimajinasikan dengan baik terlebih dahulu supaya kalau saya cerita itu nggak sia-sia gitu ya. Jadi posisi global ada di balik dari semua muskulus ini. Ini meskipun semuanya berada di dalam kapung orbita. Kemudian kalau kita melihat ternyata bagian global belakang dari bola mata itu ditutupi oleh 3 membran atau 3 tunika atau 3 selimut atau 3 lapisan ya.
Ini sama dengan kalau otak. Otak itu biasanya kan dilapisi oleh dura mater gitu, yang paling dekat dengan tulang. Nah, dura maternya untuk bola mata ini adalah tunica fibrosa atau sklera. Ya. Kemudian kalau otak itu tengahnya ada arachnoid gitu, berarti di situ banyak jaringan-jaringan yang mengandung kapiler dan darah. Berarti kalau bola mata itu yang bagian arachnoidnya otak itu kalau di bola mata namanya tunica vasculosa. Di situ akan banyak sekali koroid. Di situ kamu akan jumpai corpus ciliaris, kemudian juga yang ada kaitannya dengan iris. Kalau kornea ini selalu nyambungnya, kornea itu kan yang di bagian depan mata kamu mendeli ini ya, itu kornea itu yang nampak transparan di bagian paling depan. Itu nyambungnya ke globe, ya, ke globe belakang, nyambungnya itu adalah ke sklera. Sklera ini yang saya gambar di sini berwarna biru. Kemudian yang tunica vasculosa ini biasanya nyambungnya itu ke teman-temannya pupil, iris, gitu ya, iris, pupil, silia, itu selalu ada hubungannya dengan bagian selimut tunica vasculosa. Kalau yang bebas ya, yang agak jauh dari lokasi depan, itu adalah tunica nervosa. Itu berarti yang paling dalam, itu berarti yang terkait dengan visualisasi atau visus atau penglihatan. Karena dia akan dijalari ya oleh nervus opticus. Seperti itu. Jadi ingat baik-baik 3 lapis itu ya. Fibrosa, vasculosa, dan nervosa. Dan itu pun masih harus diingat-ingat, oh dalamnya fibrosa itu apa ya? Dalamnya vaskulosa itu ada apanya? Kemudian kalau nervosa itu kita temukan komponen apa saja. Seperti itu yang harus dipelajari berikutnya. Kalian masih dengar saya? Masih kah? Nah, yang belakang-belakang masih dengar saya? Dewa, Muhammad, Naufal, Muhammad Farhan, Nadia, masih dengar saya? Masih ya? Ya, nggak bisa jawab karena Anda lagi di mana? Muhammad Farhan, masih dengar saya, nak? Enggak, anunya enggak terdengar ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan masih memperdengarkan telinganya kepada pengajaran saya. Oke, kita nyambung ke tunica fibrosa. Ini pelajaran yang agak rumit ya, tapi tadi sudah saya bangun pemahaman kamu tentang selimut yang ada di global tadi. Jadi kalau sklera itu bagian yang paling luar ya. Bagian yang paling luar ini tentu saja dia itu terdiri dari jaringan yang lebih kuat, ya, fibrosa. Namanya juga fibrosa ya. Dia yang paling dekat dengan periorbita. Kemudian dia menjadi lokasi dari musculus rectus. Kemudian dia menutupi 4/5 dari bola mata yang bulat. Jadi bola matamu yang kelihatan itu cuma 1/5. Yang 4/5 di belakang itu ya, atau 3/5 atau 4/5 di belakang itu semuanya ditutupi oleh 3 selimut ini. Kemudian tentu saja juga ada plexusnya gitu. Kemudian yang bagian pertama kali ditembus oleh nervus opticus itu adalah tunica fibrosa. Lalu untuk bagian depan dari bola mata kita ketemu kornea. Kornea itu bagaimana? Kalau dilihat transparan, orang selalu bilang kornea itu tidak kelihatan dengan jelas. Kalau di sistem histologinya tentu saja akan terlihat bahwa di kornea itu sangat peka karena dia juga mengandung pembuluh darah yang halus dan juga mengandung sistem nervus. Ya. Dan dia itu jangan sampai rusak. Beberapa yang sering kita dengar selalu ada pencangkokan kornea. Ya.
Itu karena kalau tidak dijaga dengan baik, bagian terdepan dari bola mata kita ini akan sangat riskan untuk menghadapi ancaman dari luar. Kemudian bola mata kita yang di luar ini, gelembungnya, bulatannya itu radiusnya tidak sama dengan bola mata yang tertutup oleh periorbita. Jadi lebih kayaknya itu diameter yang tertutup periorbita itu lebih besar, ya. Apalagi kalau bola mata kita itu nggak terlalu menonjol ya dibandingkan dengan hewan gitu. Ada sapi yang bola matanya menonjol keluar, itu bisa kelihatan globenya. Tapi ternyata globe yang bagian depan itu nggak sebesar dari globe yang tertutup selimut. Nah, kita lihat lagi sekarang tunika vasculosa, berarti itu yang tengah. Yang tengah itu banyak sekali pembuluh darah dan saraf. Kalau saraf yang benar-benar sempurna itu kan yang masuk ke nervus opticus, yang masuk ke retina, ya. Tetapi di bagian vaskulosa tetap juga ada persyarafan gitu. Termasuk di sklera itu persyarafan maupun kapiler darah itu akan mencapai bagian sklera juga. Tetapi di posisi sumber terbesarnya terletak di tunika vaskulosa. Karena apa? Di situ itu nanti akan menjadi penghasil dari vitreous humor atau cairan untuk bola mata. Cairan bola mata itu nanti diproduksinya itu adalah melalui anyaman-anyaman arteri vena ini yang terutama yang ada di ciliaris, gitu ya. Jadi kita bisa tahu ternyata sumber dari cairan bola mata itu tidak datang begitu saja, tetapi harus dialirkan lewat pembuluh darah. Dan lokasi tempat membuatnya itu adalah di bagian korpus ciliaris. Jadi kenapa kalau kita belajar tentang bola mata ini namanya korpus ciliaris, musculus ciliaris, sonular fiber, ini selalu kita jumpai berulang-ulang untuk belajar orbita, ya. Kemudian kalau letak dari tunika vaskulosa ini kan kita sering menyebutnya koroid ya, bagian vaskulosa ini sering kali kita sebut koroid, letaknya di antara retina maupun sklera, jadi posisi tengah. Kemudian di tunika vaskulosa ini kalau untuk mata depan, ya, kalau untuk mata depan kamu perhatikan yang masuk di wilayah tunika vaskulosa atau koroid itu adalah iris. Kamu tahu iris itu bagaimana ya? Ini, kamu kan kalau mendelik, kamu perhatikan di tengah-tengah itu ada pupil. Lalu kamu lihat pupil itu di tengah, kalau bunga matahari gitu ya, yang tengah-tengahnya itu kan bulat. Lalu di tepi-tepi bunga matahari itu kan nyerodok. Nyerodok itu ya nyerodok itulah yang namanya iris. Kamu tahu iris? Iris itu kalau Bang Londo gitu, irisnya warnanya apa? Coba Abdullah, ingat nggak kamu? Orang Belanda, irisnya warnanya apa, Abdullah? Biru, iya, Abdullah pintar. Kalau Abdullah irisnya warnanya apa? Hitam. Oke, pintar. Saya kira hijau, enggak hijau. Jadi iris itu yang ada warna-warnanya itu ya. Kalau kita lihat irisnya hewan itu yang paling jelas itu kayaknya kucing gitu ya. Kucing itu irisnya kuning gitu. Nggak tahu ya. Saya juga nggak pernah melihat kucing. Irisnya warnanya apa. Jadi kamu kalau ngelihat iris ya itu yang ada warna-warninya. Yang kalau bunga matahari itu yang nyerotok. Kalau yang pupil itu yang di tengah-tengahnya. Pupil itu juga ternyata bisa membesar, mengecil. Kalau kita lagi gembira gitu katanya pupilnya itu mengecil. Kalau kita lagi sedih pupilnya melebar. Ya apa kualik saya juga lupa ya. Yang penting pupil itu ternyata juga bisa melebar, mengecil.
kalau kamu belajar dengan cermat, ya, kamu ingat bahwa pupil besar kecil itu dikerjakan oleh muskulus. Ada muskulus dilatatornya gitu ya. Dan kalau pernah belajar PAV tentu ingat ada muskulus dilatator pupil yang dikerjakan oleh parasimpatis nervus ketiga. Mudah-mudahan masih ingat ya. Kemudian kalau muskulus ciliaris. Ciliaris itu yang juga sering tadi saya sebut bahwa ciliaris itu selain dia nanti menghasilkan cairan bola mata, dia juga akan membantu akomodasi lensa. Karena itu ada ini tangkainya yang namanya zonular fiber. Ini nanti sebagai tangkai yang berisi benang-benang yang nanti bisa seperti busur yang ditarik seperti itu. Ketika busur zonular fiber ini ditarik ke belakang, maka akomodasi lensa itu akan mencembungkan lensa. Nah, itulah tugas dari zonular fiber. Koroid ini juga kamu akan temukan tapetum. Tapetum itu beritanya gini, kalau mata diberi sinar, kemudian nanti akan mengeluarkan sinar yang berpendar itu cahaya gitu ya, yang mengkilat, itu kadang cahayanya itu seperti emas gitu, ada yang hijau metalik, ada yang coklat gelap, tergantung hewannya ya, tergantung manusianya juga. Kalau kita katanya manusia nggak punya tapetum. Manusia punya nggak ya? Nggak punya sih. Kayaknya kita kalau kena sinar mata, sinar pada malam hari kita nggak bisa mengeluarkan cahaya matanya sehingga tidak menjadi seperti setan gitu ya. Tapi kalau kamu lihat di malam hari ada anjing di tengah hutan, tiba-tiba kamu sinari dengan sinar lampu, lalu matanya menjadi bersinar, itu berarti dia punya tapetum ya. Seperti itu. Nah, ini tapetum yang kalau kamu diperlihatkan pada anjing seperti ini, kita juga kadang-kadang kalau foto kan suka keluar warna gini ya. Apa itu tapetum juga barangkali ya. Ini pupil kucing. Kalau pupil manusia itu dikendalikan oleh muskulus sphincter, tapi kalau pupil kucing pengendalinya itu muskulus yang seperti pocong, kepala yang dipocong gini ya bentuknya. Itu penggerak pupil dari kucing. Terus tunica nervosa. Tunica nervosa ini yang paling penting untuk penglihatan. Itu ya, kamu perhatikan karena di situ nanti akan dimasuki oleh yang namanya nervus opticus. Nervus opticus itu masuk lewat optical disc ya. Nanti nanti kamu akan lihatnya itu di gambar, akan lebih jelas. Kemudian di antara tunica nervosa ini yang paling penting itu ada bagian retina yang namanya fovea. Itu ada di atas dari masuknya nervus opticus ke dalam globe ya. Waktu nervus opticus masuk ke globe itu, di bagian atas masuknya nervus itu ada bagian lekuk yang namanya fovea. Di fovea ini ada sensor untuk penglihatan yang penting. Ada dua jenis selnya, yaitu sel root dan sel cone. Kalau sel root itu hanya bisa melihat warna hitam dan warna putih, sehingga dia hanya bekerja kalau pada malam hari, bekerjanya lebih sensitif di malam hari. Kalau cone itu berwarna-warni, bisa menangkap reseptor dari warna-warni. Biasanya hewan yang punya cone yang agak banyak itu adalah anjing. Jadi anjing itu kalau melihat warna-warni lebih gampang dibanding dengan sapi yang hanya bisa melihat hitam putih. Kita ini seperti anjing, bisa melihat warna-warni, bisa melihat hitam putih, bisa melihat siang hari, bisa melihat malam hari dengan cukup jelas. Ya. Kemudian kalau chamber itu ruang yang ada
yang ada cairannya itu ada 3 ruang di bola mata yang memerlukan penyimpanan cairan. Chamber yang di dekat kornea, di belakang kornea itu namanya chamber anterior. Kalau di belakang pupil, ya, itu namanya chamber posterior. Kalau yang ada di globe, yang arah belakang, itu namanya vitreous chamber, ya. Kemudian lensa. Lensa ini kan ada di globe, ya, di globe bagian belakang. Kamu kalau menangkap wajah saya di bola mata kamu, ternyata di fovea itu akan ditangkap terbalik, jadi kepala saya akan di bawah. Tapi oleh lensa itu akan kemudian diterima, oh itu kepalanya Bu Hana, gitu ya. Nanti imajinasi saya, oh kepalanya Bu Hana kah itu, yang membalik tadi waktu kepala saya dibalik oleh fovea ke arah bawah, itu oleh lensa akan dikembalikan ke posisi kepala saya di atas, seperti gambar ini. Jadi itu adalah peran dari fovea yang menerima imajinasi, kemudian akan dibalikan oleh lensa, sehingga nanti akhirnya kamu bisa melihat semua image-image yang berkeliaran di depan kamu itu dengan tepat, tidak ada yang terbolak-balik, gitu ya. Ini lokasi dari posisi dari fovea, tempatnya root dan tempatnya cone. Ini vitreous chamber, ini anterior chamber, yang di sini posterior chamber. Ini yang saya bilang tadi ciliaris, dia akan mencembungkan lensa kalau sonular fibernya ini ditarik ke belakang, ya, sehingga akomodasi lensa akan terjadi. Itu dilakukan oleh sonular fiber. Ini gambar dari rods dan cone. Ya, kemudian tadi sudah saya bilang kalau rod itu hanya malam hari, kalau cone itu siang hari. Ini vaskularisasi yang paling utama untuk mata adalah asal muasalnya dari maxillaris. Kemudian yang cabang berikutnya ophthalmica externa. Kemudian cabang-cabang kecilnya itu akan masuk ke seluruh wilayah yang dibutuhkan oleh oleh mata. Ini inervasi, kalau yang untuk musculus rectus itu oleh nomor 3, terutama rectus dorsal, rectus ventral, dan rectus media, itu oleh nervus 3. Nervus 6 itu hanya mengerjakan untuk retraktor bulbi, ya, jadi retraktor yang berkas besar itu dikerjakan oleh nervus ke-6 untuk gerakannya. Kemudian dia juga membantu rectus yang posisi lateral. Lalu yang nomor 4 hanya mengerjakan obliquus dorsal. Kamu kalau memperhatikan bahwa mata itu dikerjakan oleh 3 nervus besar, 1 nervus opticus, dan sepertiga dari nervus trigeminus. Jadi mata itu organ yang paling spesial karena dikerjakan oleh 3 nervus sekaligus. Oke, ini tadi sudah saya sebutkan, maxillaris keluar menjadi ophthalmica, kemudian keluar menjadi ciliaris. Pertanyaan saya sebelum saya lanjut, kalian habis ini kuliah apa? Syahrul? Apa? Sudah harus ditunggu ya. Mereka sudah menunggu. Ayo dong, dijawab dong. Kalian dimarahin nggak kalau telat? Kan ini udah 5. Oh ya, boleh diteruskan sebentar ya. Cuma tinggal beberapa ya. Oke, nanti segera dimarahi saya kalau kelebihannya, Syahrul ya. Berikutnya ini adalah gambar dari otot yang di sekitarnya itu ada arteri-arteri gitu ya. Arterinya tadi sudah kamu ingat-ingat ya. Maxillaris, ophthalmica externa, ophthalmica interna, ini yang paling utama. Kemudian kalau pembuluh darah ini yang istimewa nih, ya, pembuluh darah itu kan
dari mata nanti dikembalikan ke vena maxillaris. Yang paling utama, yang paling istimewa itu kalau di bola mata itu ada yang namanya vena verticus. Kemudian ada juga plexus ophthalmicus seperti itu. Jadi kalau ini pertanyaan untuk ujian biasanya juga sering kali akan dikeluarkan. Nanti dia akan menuju ke vena ophthalmica externa dan maxillaris. Inervasi otot tadi sudah saya lintaskan ke kamu semuanya bahwa ada 4 nervus kranial yang membantu di dalam mengurusi mata. Berarti itu termasuk banyak ya. Dari 12 kranial dia 4 untuk mengerjakan mata. Berarti mata itu penting sekali. Apa saja tadi? Salva, masih ingat Salva? Masih, Dok. Ya, silakan sebut. Untuk nervus utamanya itu nervus opticus sama nervus trigeminus. Terus untuk 3 nervusnya itu nervus ketiga, keempat, dan keenam. Ya, betul. Jadi itu yang akan mengolah mata itu supaya bisa berlangsung dengan baik di dalam mengerjakan tugasnya. Oke, ini beberapa hal yang mungkin sering kita hadapi ketika saya menjadi tua kan rabun jauh gitu ya. Ada juga kalian yang masih muda udah rabun dekat gitu. Itu biasanya adalah gangguan titik tangkap imajinasi di fovea seperti itu. Jadi titik fokusnya tidak jatuh tepat pada fovea. Kemudian beberapa mata hewan itu ternyata juga banyak yang bisa mengalami tidak normal. Kemudian ini yang ada catatan khusus, hewan sapi itu mempunyai lapisan yang lebih banyak dari manusia. Mungkin yang dimaksud lapisan itu gini, kalau kornea itu kan misalnya epitelnya pada manusia itu hanya 3 lapis itu ya, kalau sapi itu sampai 7 lapis. Kenapa sih? Karena sapi kuda itu kan suka makan ya, makannya dia di rumput, merumput. Takut nanti kalau matanya kecucuk-cucuk sama bunga rumput gitu, sehingga dilindungi oleh lapisan yang lebih tebal. Kalau manusia pupilnya bulat, kalau sapi pupilnya itu oval. Kemudian kalau sapi hanya bisa lihat warna hijau, warna hitam dan putih, tapi kalau kita bisa lihat macam-macam. Tapetumnya sapi itu perpendarannya gelap. Kalau kita tidak punya tapetum, sehingga kita itu nggak bisa di gelap-gelap itu tiba-tiba mata kita keluar sinar seperti setan. Itu jarang terjadi pada manusia. Irisnya sapi itu apapun jenis genusnya dia cuma coklat. Nggak ada sapi yang irisnya biru ya. Kalau manusia bisa biru, hijau, coklat, dan seperti kita ini hitam. Oke, saya rasa ini pelajaran kita hari ini. Kita bersyukur bisa selesai pada waktunya. Meskipun agak kesusu-susu. Baiklah, saya stop dulu. Oke, buka kameranya sebelum saya pamit. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan saya. Sekali lagi, jangan lupa untuk belajar dengan semangat untuk anak ketiga. Ketika Anda sebelum UTS ini ada 2 mata kuliah yang harus Anda ingat-ingat, yaitu sensorik dan anatomi ayam. Sementara untuk praktikum hanya dilakukan pada anatomi ayam, dan itu pun praktikumnya kalian hanya dapat 1 shift atau 2 shift ya, 2 kali. Baik, nanti akan kita atur berikutnya. Saya sampaikan terima kasih banyak kalian sudah mendengarkan saya. Mohon maaf kalau